Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Ilmu Lingkungan dengan judul yaitu Strategi Umum Pengembangan Lingkungan. Eh, Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Rustiono MPD dan Ibu Rahmi Kurniati MPD. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Nusa Fitri dengan NIM 22031170, Permata Nilamsari dengan NIM 22031096. Yang ketiga ada Taskia Yuanda dengan NIM 22031156 dan yang terakhir ada Veronica Kristiani Gurning dengan NIM 22031114. Nah, baik, materi pertama yang akan saya bacakan sendiri yaitu pendahuluan, di mana pengembangan lingkungan hidup menjadi isu yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional maupun global. Lingkungan hidup berperan sebagai penyedia sumber daya alam, tempat tinggal, dan penyeimbang ekosistem yang menunjang kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Namun, tekanan terhadap lingkungan terus meningkat akibat urbanisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, dan penggunaan energi fosil secara berlebihan. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan strategi pengembangan lingkungan yang komprehensif, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tapi juga untuk menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Sebagai langkah awal, pengembangan lingkungan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini memberikan pedoman tentang penting dalam pengelolaan lingkungan dengan menekankan pemanfaatan sumber daya secara keberlanjutan, pengendalian pencemaran, dan perlindungan ekosistem. Regulasi ini juga menegaskan pentingnya peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dengan pembangunan. Di samping itu, instrumen seperti analisis dampak lingkungan atau ANDAL dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL telah dikembangkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pembangunan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. ANDAL berfungsi sebagai kajian teknis untuk mengidentifikasi potensi dampak suatu kegiatan. Sementara AMDAL merupakan dokumen yang membuat hasil kajian tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui kedua instrumen ini, diharapkan setiap proyek pembangunan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan mitigasi yang memadai terhadap dampak negatif yang timbul, sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan. Adapun tujuan pengembangan lingkungan ini yaitu pengembangan lingkungan bukan hanya tentang menjaga kelestarian alam, tapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ekologi. Dalam konteks ini, tujuan pengembangan lingkungan adalah menciptakan keharmonisan antara pembangunan manusia dan kelestarian alam agar masa depan generasi yang akan datang tidak terganggu oleh kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang tidak terkontrol. Yang pertama ada pelestarian ekosistem dan keberagaman hayati. Pelestarian ekosistem dan keberagaman hayati menjadi tujuan utama dalam pengembangan lingkungan. Indonesia sebagai negara dengan salah satu hutan tropis terbesar di dunia serta keanekaragaman hayati yang sangat tinggi memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam global. Ekosistem yang sehat memberikan banyak manfaat, antara lain dalam menjaga kualitas udara, mengatur iklim, menyediakan sumber daya alam, serta melindungi spesies flora dan fauna yang sangat berharga. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Taskia Yuanda. Taskia dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Sapitri, di mana tujuan pengembangan lingkungan yang kedua itu pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan kedua dari pengembangan lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam, yaitu SDA secara berkelanjutan. Sumber daya alam merupakan aset yang sangat berharga bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, jika dikelola secara tidak bijaksana, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. Untuk itu, pengelolaan SDA yang berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan tanpa merusak kapasitas ekosistem untuk menyediakan manfaat tersebut di masa depan. Salah satu tantangan besar adalah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan.
Yang ketiga yaitu pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan baik itu pencemaran udara, air maupun tanah telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Di kota-kota besar, polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor dan industri telah mencapai tingkat yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pencemaran air juga menjadi isu serius, terutama di daerah yang memiliki banyak sungai dan danau yang tercemar limbah industri dan rumah tangga. Sebagai contoh, Sungai Citarum di Jawa Barat yang dulunya merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, kini tercemar parah dengan limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Pencemaran ini menyebabkan kualitas air yang sangat buruk dan memengaruhi kehidupan ekosistem perairan serta kesehatan manusia. Yang keempat yaitu mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama melalui peningkatan emisi gas rumah kaca, telah membawa dampak buruk bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim, dengan ancaman seperti kenaikan permukaan laut, banjir, rob, serta bencana alam yang semakin terjadi. Oleh karena ini, mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap dampaknya menjadi tujuan yang sangat penting dalam pengembangan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas hidup melalui lingkungan yang sehat. Kualitas hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal, lingkungan yang tercemar, baik udara, air maupun tanah, dapat menyebabkan berbagai penyakit yang mengganggu. Eee, oleh karena itu, salah satu tujuan pengembangan lingkungan adalah memastikan terciptanya lingkungan yang sehat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Tes Yuanda. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Veronica. Kepada Veronica dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Yang pertama yaitu tentang menimbang bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Yang kedua, bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Yang ketiga yaitu bahwa kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia. Yang keempat, bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, perlu ditetapkan undang-undang pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya itu mengingat 1 pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 4 garing MPR garing 1987 tentang garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya yaitu pada pasal 2 dan 3 yang berbunyi, di mana pasal 2, lingkungan hidup Indonesia berdasarkan wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yuridisnya. Pasal 3 yaitu pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.
Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi dari Veronica. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Permata Nilamsari. Kepada Permata Nilamsari dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang pengertian, fungsi, serta tujuan ANDAL dan AMDAL. Yang pertama yaitu pengertian ANDAL. Analisis dampak lingkungan atau ANDAL adalah telaahan secara cerah dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan. Pada Peraturan Perundang-undangan 27 tahun 1999, pengertian ANDAL adalah merupakan hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Hasil studi ini terdiri dari beberapa dokumen. Atas dasar beberapa dokumen ini, kebijakan dipertimbangkan dan diambil. Selanjutnya ada fungsi ANDAL. Menurut Nurkin 2002, mengemukakan bahwa penerapan ANDAL di negara berkembang ditujukan untuk mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang mungkin dapat terjadi akibat kegiatan pembangunan, mengidentifikasi kerugian dan keuntungan terhadap lingkungan alam dan ekonomi yang dapat dialami oleh masyarakat akibat kegiatan pembangunan, mengidentifikasi masalah lingkungan yang kritis yang memerlukan kajian lebih dalam dan pemantauannya, mengkaji dan mencari pilihan alternatif yang baik dari berbagai pilihan pembangunan, mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya ada tujuan ANDAL. Yang pertama, mengidentifikasi dampak lingkungan yang signifikan. Yang kedua, menganalisis tingkat dan durasi dampak. Yang ketiga, memberikan solusi untuk pengelolaan dan mitigasi dampak. Yang keempat, menyediakan dasar untuk keputusan pembangunan yang bertanggung jawab. Yang kelima, mengembangkan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Yang keenam, memastikan kesesuaian dengan peraturan lingkungan. Yang ketujuh, melindungi kesejahteraan masyarakat dan ekosistem. Yang kedelapan, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam proses pembangunan. Selanjutnya ada manfaat ANDAL. Yang pertama bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri di dalam penyesuaian kehidupannya apabila diperlukan. Yang kedua, bagi pemilik proyek terhindar dari pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan lingkungan. Yang ketiga, bagi pemerintah untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tersebut tidak rusak, khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya ada pengertian AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak mengenai lingkungan. AMDAL adalah suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan. Selanjutnya fungsi AMDAL. Fungsi AMDAL adalah sebagai penetapan pengambilan keputusan seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah 27 tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Selanjutnya tujuan AMDAL. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan, atau dengan kata lain, usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup. Pada hakikatnya, diharapkan dengan melalui kajian AMDAL, kelayakan lingkungan sebuah rencana usaha atau kegiatan pembangunan diharapkan mampu secara optimal meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang negatif serta dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Permata Nilamsari. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.